Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Arif Pratama dengan NIM 24130704184 dari kelas 2024F. Nama saya Muhammad Fikri Iqbal Fanani dengan NIM akhir 398. Nama saya Ditya Luhur Caksono dengan NIM akhir 400. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan antara law of nation dengan international law. Untuk perbedaannya, pada law of nation yaitu merupakan konsep yang lebih tradisional atau klasik. Lalu yang kedua, fokus pada hubungan antar bangsa secara lebih luas. Untuk yang berikutnya yaitu berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam, lalu berkembang sebelum terbentuknya negara modern. Lalu untuk international law sendiri yaitu merupakan konsep yang lebih modern yang berkembang seiring pembentukan negara bangsa. Lalu lebih spesifik mengatur mengenai hubungan antar subjek hukum internasional. Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan pada kesepakatan dan perjanjian internasional. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur hukum internasional. Apa sih unsur-unsur hukum internasional itu? Unsur hukum internasional ada 6, yaitu pertama, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah negara sebagai subjek utama. Yang kedua yaitu kaidah atau aturan, yaitu mengatur hubungan antar subjek hukum internasional berbentuk perjanjian internasional dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Ketiga, sifat hukum terbagi menjadi dua, yaitu publik dan privat. Hukum internasional publik fokus pada hubungan antar negara, sedangkan hubungan internasional privat mengatur hubungan lintas batas negara yang bersifat perdata. 4. Karakteristik bersifat lintas batas atau transnasional, melibatkan subjek hukum dari berbagai negara, mengatur peristiwa hukum yang melintasi batas negara. 5. Sistem pemberlakuan yang ada dua, yaitu sistem dualis dan sistem monis. Sistem dualis menempatkan hukum internasional dan nasional sejajar, memerlukan transformasi hukum diterapkan oleh negara dengan sistem civil law. Contohnya Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020. Yang kedua, sistem monis, yaitu menyatukan hukum internasional dan nasional dalam satu sistem. Hukum internasional dapat langsung berlaku diterapkan oleh negara dengan sistem common law. Unsur keenam atau terakhir yaitu mekanisme transformasi hukum. Perubahan bentuk dari perjanjian internasional menjadi undang-undang nasional memiliki karakteristik khusus, contohnya hanya terdiri dari 2 pasal, berlaku sejak tanggal diundangkan. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum internasional merupakan sistem hukum yang kompleks yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional dengan memperhatikan kedaulatan masing-masing negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya Ditya Luhur Caksono yang akan melanjutkan tugas video dari kelompok saya yang berisikan Fikri Iqbal Fanani dan juga Lukman Arif Pratama. Saya akan menjawab persoalan nomor 3, yaitu ciri pembeda antara hukum internasional dengan hukum nasional. Yang pertama ada subjek hukum, yang mana subjek hukum internasional ini yaitu mengatur antara hubungan antara subjek hukum internasional seperti organisasi negara dan juga perorangan. Organisasi negara ini seperti negara A, seperti negara Indonesia membuat perjanjian atau perjanjian internal antara negara yang lainnya, yang dimana perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian internasional yang bisa dikenakan hukum internasional jika perjanjian tersebut dilanggar. Kemudian dalam contoh perorangan, misalnya seseorang mau mengekspor barangnya ke luar negeri, yang orang luar negeri ini membeli barang tersebut, kemudian barang tersebut akan dikirimkan. Barang tersebut itu akan dikenakan hukum internasional atau
jika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, sehingga orang tersebut harus membuat suatu perjanjian terlebih dahulu kepada pembeli. Nah, itu merupakan subjek dari hukum internasional. Yang kedua adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup hukum internasional ini seperti bersifat lintas antar negara, lintas batas negara. Nah, lintas batas negara ini seperti dalam perorangan tadi, yaitu kita mengekspor barang ke luar negeri yang melintasi batas negara kita. Kemudian ada hukum internasional, yaitu terbatas pada wilayah teritorial suatu negara saja, tidak di luar negara. Kemudian ada sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional ini bersumber dari perjanjian internasional. Nah, yang kedua ada hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan internal negara seperti KUHP, KUHD dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sistem pemberlakuan. Dalam sistem pemberlakuan ini, hukum internasional dan hukum nasional berada dalam posisi sejajar, sehingga membutuhkan proses transformasi untuk memberlakukan hukum internasional menjadi hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 sebagai transformasi perjanjian internasional. Kemudian ada juga bentuk peraturan. Nah, bentuk peraturan ini, hukum internasional ini berbentuk perjanjian internasional yang kemudian dapat ditransformasikan jika dibutuhkan. Selanjutnya ada hukum nasional, berbentuk peraturan perundang-undangan yang dalam format yang lebih kompleks seperti KUHP, KUHD, KUHPER, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Aditya Lewi Wicaksono. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.